Kita sampaikan hadis sebelumnya tentang keutamaan sholat berjamaah. Ada riwayat mengatakan sholat berjamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Keutamaannya 27 derajat. Dalam riwayat yang lain dikatakan 25 derajat atau 26 derajat. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan yang 27 derajat itu untuk sholat jahr, yaitu subuh, maghrib, isya. Sementara yang 25 derajat itu untuk sholat berjamaah pada sholat-sholat yang sir, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Kenapa? Kata beliau, jadi mendengar bacaan imam itu dapat tambahan rewardnya 2 derajat, 2 digit nambah ya. Kita jelaskan kemarin bagaimana keutamaan sholat berjamaah dan juga hukumnya, bahwa jumhur ulama sepakat sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan wajib. Kalau menurut Imam Ahmad, seorang yang tidak sholat di masjid berjamaah nggak sah sholatnya. Sebagian mengatakan sah sholatnya tapi berdosa. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan sah dan tidak berdosa, tapi dapat pahalanya cuma 1. Ini berdasarkan jumhur ulama. Ikut yang mana Ustaz? Nah silakan Bapak ikut yang mana yang nyamannya. Kalau saya Imam Ahmad, harus wajib Ustaz. Sholat harus, laki-laki itu sholatnya harus di masjid. Kalau mau sholat di rumah pakai rok, nah, perempuan jadinya. Silahkan ya. Baik. Insyaallah kita akan masuk ke hadis berikutnya, hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab, thumma amuru bis salati fayu'adzanu laha, thumma amuru rajulan fayumman nas, thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salah, fa uharriqu alaihim buyutahum. Walladzi nafsi biyadihi, law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'araqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal 'isya." Muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi zatku yang berada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Laqad hamamtu, aku sangat ingin. Jadi himmah itu keinginan yang sangat kuat. Bukan sekedar saya pengen kira-kira, enggak, aku sangat ingin. Itu himmah namanya. Maka kita itu harus punya himmah, keinginan yang kuat. Nah kata Rasul SAW, aku sangat ingin memerintahkan orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku perintahkan untuk sholat, mereka mengumandangkan azan. Setelah itu salah seorang menjadi imam menggantikan aku, kata Rasulullah. Lalu Rasul kemana tidak menjadi imam? Ukhalifu ila rijalin la yashhuruna salatal jamaah. Aku akan pergi ke rumah-rumah di mana laki-laki enggak pada datang ke masjid untuk berjamaah. Masya Allah. Fa uharriqu alaihim buyutahum. Dalam riwayatnya lain, fa uhriqu, aku akan bakar rumah-rumah itu. Luar biasa. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, lau ya'lamu ahaduhum, seandainya mereka itu tahu, annahu yajidu 'araqan saminan aw mirmataini hasanatain, seandainya mereka datang ke masjid itu dikasih tulang, tapi ada ininya, ada daging-daging dikit, kayak tulang-tulang bekas kalau kita Idul Adha itu kan, tulang apa namanya? Ya. Ini bukan daging Pak, bukan daging kilon, tulang tapi masih ada dagingnya, buat ngesop lumayan lah ya. Tetelan, iga, kayak begitu. Yang datang berjamaah dapat itu pasti semua pasti datang. Bukan daging ini, cuma tulang, ada dagingnya sedikit-sedikit, bisa buat ngesop. Itu saja kalau mereka dikasih tahu, ayo yang ke masjid dapat ini nih, itu semua pasti berbondong-bondong. Subhanallah. Menunjukkan bahwa orang itu datang ke masjid hitungannya materi.
Mohon maaf ya, kadang-kadang begitu. Yang ke masjid nanti akan dapat ini, akan dapat itu, dapat bonus ini, dapat sembako murah, dapat ini murah. Nah, itu orang berbondong-bondong ke masjid. Ini menunjukkan sifat munafik begitu. Mereka lebih suka hal-hal yang kelihatan dibandingkan hal-hal yang tidak terlihat. Pahala 27 derajat, nggak tahu pahala bentuknya seperti apa. Tapi kalau yang datang ke masjid, saf pertama ceban, minimal ceban aja 10.000 aja, nggak usah gede-gede. Wah, itu pada berebut Pak datang. Subhanallah. Hadis ini oleh Imam Ahmad dijadikan di antara dalil yang menunjukkan sholat berjamaah itu wajib. Kenapa? Karena hukuman itu diberikan kepada orang yang meninggalkan perkara yang wajib. Orang kalau nggak sholat sunnah, ya rugi, tapi nggak dihukum. Sementara ini kata Rasulullah, saya ingin bakar itu rumahnya yang tidak datang ke masjid sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib, kata Imam Ahmad. Tapi jumhur ulama, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, mereka mengatakan itu justru hadis ini yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Rasul hanya ingin, tapi tidak dilakukan. Seandainya Rasul lakukan, betul-betul dibakar itu baru menunjukkan wajib. Ya, khilaflah di antara ulama memahami hadis ini. Atau yang kedua, kata Imam Syafi'i, karena zaman itu yang tidak berjamaah ke masjid itu munafik. Yang tidak ke masjid berjamaah itu pasti munafik. Dan orang munafik itu rese, Pak. Jadi duri dalam daging, menjadi musuh dalam selimut. Ada saja ulahnya yang mengganggu orang-orang yang imannya lemah. Wah, nggak usah berjamaah ke masjid lah. Kenapa? Itu si anu nggak ke masjid. Jadi terganggu, tergoda. Itu yang bikin Rasul kesel. Orang-orang munafik ini luar biasa. Maka Rasul ingin bakar rumahnya itu. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan orang munafik itu sholat tapi berat, sholat isya, sholat subuh gitu. Sehingga kalau ada orang yang berat untuk sholat subuh, bangun sholat subuh, berat untuk berjamaah isya, itu berarti ada tanda-tanda nifak di dalam dirinya. Waduh, ngeri juga itu Pak. Kalaupun sholat berjamaah sunnah muakkadah, tapi kalau dia nggak sholat berjamaah, berarti menunjukkan sifat munafik ada di sini. Waduh, ngeri ya. Nauzubillah min dzalik. Ini hadis ini sahih ya, muttafaqun alaih, tapi lafaz yang kita baca ini lafaznya ada dalam Sahih Bukhari. Menunjukkan bahwa sholat berjamaah begitu luar biasa keutamaannya. Kenapa? Karena agama kita ini dibangun dengan syiar. Syiar dalam beragama itu penting. Rukun Islam itu kan syahadat, syiar. Orang bilang syahadat, ngumpet diam-diam, nggak diterima Pak. Kalau dia masuk Islam bersyahadat di masjid, diumumkan, disaksikan oleh orang banyak. Syiar. Bukan ngumpet-ngumpet. Dia sudah masuk Islam loh. Kapan syahadatnya? Waktu itu berdoa doang. Nggak ada, nggak bisa. Harus di depan umum, di masjid. Orang lihat, diumumkan. Karena agama kita itu agama syiar. Terus syahadat, sholat kewajibannya berjamaah. Syiar, biar orang lihat. Nih, agama kita ini ditunaikan. Zakat, syiar, orang lihat ya. Berbondong-bondong bayar zakat, disalurkan kepada mustahik juga secara terang-terangan. Puasa Ramadan itu nggak sembunyi-sembunyi Pak, terang-terangan. Bahkan kalau bisa yang nggak puasa dihukum. Kamu kenapa nggak puasa? Saya nggak kuat, lemas. Apaan? Anak TK aja bisa puasa, kenapa kamu nggak puasa? Mestinya begitu tuh. Ya. Kita zaman-zaman tahun 80-an dulu kan kontrol sosialnya kuat. Yang nggak puasa itu malunya luar biasa. Nggak puasa itu malu. Sekarang nggak tahu malu Pak. Bulan Ramadan klepus, makan ya. Ada kawan-kawan kita yang coba sweeping, dimarahin, dikecam, dianggap segala macam. Masya Allah. Padahal agama kita itu syiar. Zaman Rasul kalau ada bulan Ramadan orang Muslim KTP-nya nggak puasa, mungkin bukan cuma dibakar rumahnya, orang-orangnya dibakar sekalian. Auzubillahi min dzalik ya. Karena agama kita itu agama syiar. Ya. Apalagi haji. Jelas sekali haji itu berbondong-bondong, berjamaah, jutaan manusia berkumpul di satu tempat yang terbuka, bukan di tempat tertutup.
bukan dalam gedung, di tempat terbuka di lapangan, biar semua matang lihat. Kalau bisa disiarkan di seluruh channel-channel televisi di seluruh dunia, biar orang lihat Islam ini, lihat persatuannya, lihat bagaimana syiar agama ini. Sehingga itu yang menanamkan rasa takut di musuh-musuh Islam. Karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah itu, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditanamkan rasa takut di hati musuh-musuhku itu sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi kalau kita jalan 1 bulan bukan pakai mobil ya. Kalau sebulan berjalan pakai mobil udah sampai mana itu? Pakai unta dan kuda. Ya, mungkin sebulan sampai Surabaya atau sampai Bali lah. Itu artinya musuh masih di Bali, kita di sini nih, dia belum lihat berapa jumlah pasukan kita, bagaimana badannya, perlengkapan senjatanya, tapi udah takut duluan dari sana. Insya Allah. Kenapa? Karena syiar Islam yang begitu luar biasa menggema. Makanya orang-orang Yahudi itu kan sebetulnya munafik itu Yahudi itu Pak. Yahudi yang cari aman. Dia nggak berani terang-terangan. Kami nggak ikut Muhammad, nggak berani dia. Nanti nggak dapat keuntungan. Bisnis habis, pasar itu habis ditinggal. Seumur kita ceritakan bagaimana Utsman ibnu Affan mengalahkan Yahudi yang keras kepala, yang curang dan segala macam. Mereka nggak dapat bagian apa-apa. Akhirnya mereka cari aman. Udahlah kita KTP-nya aja Muslim, tapi perilakunya tetap Yahudi. Ini munafik cikal bakal itu di situ. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling hasad itu adalah orang Yahudi. Dan hasad mereka itu pada 2. Yang pertama, ucapan salam dan ucapan amin. Itu mereka paling gak suka itu. Kenapa salam? Simbol persatuan umat Islam. Ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Kan salam itu ila man ta'rif wa man lam ta'rif, ila man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Menunjukkan ukhuwah Islamiyah luar biasa tuh. Muslim, saya nggak kenal dia, tapi karena dia Muslim saudara saya, ucap assalamualaikum. Berarti ada masalah apa saja yang menyangkut dia, karena dia Muslim wajib kita bela. Golongan saya bukan golongan saya, mazhabnya sama dengan saya atau tidak sama dengan saya, ustadznya sama atau tidak sama dengan saya, tapi kalau ada yang berani merusak kehormatannya, maka dia berhadapan dengan saya juga. Itu salam tuh begitu. Tapi kalau itu punya masalah dia tuh, dia ngajinya sama siapa? Oh, ngajinya sama si itu. Oh, nggak usah lah, biarin aja. Kalau udah begitu udah rusak kita persatuannya Pak. Itu yang sangat diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka nggak suka ucapan salam, afshu salam itu. Maka mereka ingin ganti. Di antaranya dengan selamat pagi. Nggak usah lah salam-salam itu di sekolah. Biar lebih mengindonesia, cukup diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, itu Yahudi dari zaman Rasul itu Pak, bilang begitu. Dan sampai hari kiamat, kalau kita tidak memperjuangkan, kalau tidak menolak dengan tegas, cucu kita mungkin nanti di sekolah itu mereka udah gak ngucapin salam. Ketemu ya matage, matore, gak ada ucapan assalamualaikum. Padahal assalamualaikum itu adalah keberkahan, itu doa, dan itu simbol ukhuwah Islamnya. Ya, melabrak semua sekat-sekat perbedaan. Dan yang kedua adalah qaulu amin, ucapan amin. Itu yang sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Munafik itu orang Yahudi. Kesini turunannya jadi Syiah itu. Syiah itu adalah orang-orang Yahudi isinya itu. Dari dulunya orang-orang Yahudi. Lalu kemudian masuk Majusi dan seterusnya. Dan mereka tidak pakai amin. Lihat sholatnya. Waladhdallin, nggak ada amin itu. Nggak ada amin. Nah, itulah orang Yahudi, nggak suka dengan ucapan amin. Kenapa? Karena ucapan amin menunjukkan sholat berjamaahnya itu. Jadi orang kalau sholat berjamaah, dilihat nih, aminnya masih amin, ya 2 saf. Kalau amin, wah masjid penuh. Itu yang membuat gentar musuh-musuh Islam. Maka kalau orang tidak bersemangat sholat berjamaah, ya sedikit jamaahnya di masjid itu. Sepi, masjidnya doang megah, isinya cuma 1-2 saf. Itu pun yang udah lolita semua, yang sudah lolos 50 tahun, yang mohon maaf ya Pak, yang udah agak-agak sepuh dikit. Yang anak-anak mudanya kemana? Nggak datang. Padahal yang kuat itu kan anak muda. Harusnya kita ajak isi masjid ini dengan anak-anak muda itu, mengisi masjid.
Maka saya bukannya nggak setuju ya, kadang-kadang suka sebaiknya lah ya anak-anak kita kalau sudah ke masjid itu janganlah diusir-usir ya. Cuma lantaran berisik Ustaz, anak kecil ini mengganggu, janganlah ke masjid. Mestinya sih jangan begitu ya. Kita arahkan, kita didik. Mungkin ada satu orang atau dua orang yang tugasnya nggak apa-apa, dia agak masbuk, agak telat takbiratul ihramnya, tapi ngurusin bocah-bocah ini, anak-anak ini misalnya kan, atur pelan-pelan. Karena di rumah orang tua kadang capek juga teriak-teriak, kamu ke masjid sana, nah, laki-laki pergi ke masjid. Sampai di masjid domelin dia Pak, diusir-usir. Akhirnya pulang ke rumah domelin sama orang tua, ke masjid domelin juga sama bapak. Akhirnya kemana dia? Nyangkutnya ya ke warnet. Dari rumah sih pakai sarung, pakai peci, tapi mampir ke warnet. Karena di sini domelin, di sana domelin. Pelan-pelan sajalah kita arahkan. Masanya suka lari-lari, Ustaz, suka teriak-teriak. Ya namanya juga anak-anak kan. Ya anak-anak yang hobinya begitu, lari-lari, teriak-teriak, bercanda-bercanda. Kalau udah jenggotan masih teriak-teriak, itu baru kita marahin, Pak. Namanya bocah masih gitu. Tapi ini yang akan menanamkan cinta dia ke masjid. Kalau sudah dari kecil terbiasa ke masjid, insya Allah masa tuanya nggak susah. Tapi kalau dari kecil susah ke masjid, masa tuanya juga susah. Kalaupun ke masjid ada aja protesnya, ada aja dikomentarin. Capek kita kadang-kadang dengerinnya ya. Masya Allah, inilah itulah, anu loh, Masya Allah ribet sekali. Jadi sholat berjamaah, meskipun jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini artinya ditinggalkan rugi banget. Gitu. Kalau wajib Imam Ahmad jelas dosa, nggak berjamaah dosa. Wah itu luar biasa. Kalau seandainya Imam Ahmad yang betul, sholat di rumah kita berdosa, waduh, ya Allah. Maka mestinya masjid ini, rumah-rumah Allah ini penuh. Banyak orang yang bercita-cita, mimpi nangis-nangis, kapan saya bisa ke Baitullah? Baitullah itu bukan cuma Ka'bah, masjid kita ini juga Baitullah. Ini bermimpi, bercita-cita pengen ke Mekah gitu. Tapi masjid yang di samping rumahnya nggak pernah didatengin. Ini gimana ceritanya? Sebelum ke sono ya ke sini dulu gitu. Kalau sudah kita mudah terbiasa datang ke sini, insya Allah akan dimudahkan ke sana. Kan begitu ya harapan kita. Ini pengen langsung ke sono, yang ke sini enggak. Begitu sampai sana, Pak, itu enggak sholat berjamaah di masjid, Pak. Sholatnya di hotel. Karena memang dia tidak terbiasa ke masjid. Capek ya bolak-balik ke masjid. Iya memang capek kalau nggak pernah ke masjid ya. Masya Allah. Keutamanya banyak sekali. Kita jalan dari rumah ke sini aja, setiap langkah kita yang kanan itu meninggikan derajat di sisi Allah. Langkah kirinya menghapus dosa dan kesalahan kita. Masya Allah. Begitu sampai di masjid kita duduk aja itu sudah dihitung sholat. Kalau datangnya untuk sholat ya. Yang ke masjid ngapain lagi kalau bukan untuk sholat? Niatnya untuk sholat. Maka dicatat. Lalu malaikat mendoakan kita. Allahummarhamhu. Apalagi? Waghfir lahu wa tub alaih. Ya Allah kasih rahmat dia. Ampuni dosanya. Terima taubatnya. Kita nggak lagi bertaubat, nggak lagi istighfar, enggak. Kita lagi nungguin azan, lagi nungguin iqamah, duduk doang gitu. Itu saja sudah didoakan oleh malaikat. Masya Allah. Sambil kadang-kadang buka handphone juga ya. Selama dia tidak melakukan perbuatan dosa di masjid dan selama tidak batal wudunya. Subhanallah. Itu luar biasa itu. Kalau cerita kemarin saya pernah menerjemah salah seorang syekh dari Palestina. Beliau cerita, kami di Gaza itu perlombaan itu bukan makan kerupuk. Agustusnya kita kan makan kerupuk lumayan. Makan kerupuk, masukin paku dalam botol. Yang sampai sekarang masih belum ketemu di kepala saya itu unsur edukasinya di mana gitu ya. Makan kerupuknya kakinya diikat gitu. Naik ke apa namanya? Panjat pinang apa segala macam. Nah, bukannya kita nggak setuju, cuma nilai edukasinya kurang lah ya. Panjat pinang jatuh prosok. Cuma mau dapetin sesuatu itu, ambil aja langsung pakai galas, selesai urusan. Di sana itu kata beliau itu, kami lombanya apa? Selama 1 bulan. Itu lombanya adalah tidak boleh telat takbiratul ihram imam. Anak-anak tuh. Minimal sebulan. Jadi takbiratul ihram harus ikut imam. Bukan Fatihah. Takbiratul ihram. Itu kalau sebulan, selama sebulan dia atau 40 hari apa sebulan lupa saya.
Kalau nggak sebulan 40 hari. Selama sebulan atau 40 hari, ini anak ini takbiratul ihramnya selalu berbarengan dengan imam, berbarengan. Selalu ikut imam ya. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Kalau imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, dia baru Allahu Akbar, telat. Ini nggak dapat. 40 hari, Pak. Lombanya begitu tuh. Keren juga tuh ya. Jadi kalau di Al-Munawwarah atau di Witana Harja lombanya begitu, keren tuh, Pak. Agustusan besok kita lombanya anak-anak kita takbiratul ihramnya dapat bersama imam 1 bulan selama bulan Agustus. Yang dapat itu dikasih hadiah dekat. Wah, itu keren tuh. Sepeda, nggak apa-apa kasih sepeda, bener. Kasih sepeda. Nah, bukan cuma nyebut-nyebut nama-nama ikan ya. Masya Allah. Ya. Kalau bisa apapun lah kita pakai untuk memotivasi anak-anak kita, keluarga kita, biar anak-anak muda ini banyak yang mengisi masjid. Bukan berarti yang tua-tua, yo masa mentang-mentang tua saya udah nggak dianggap, saya dianggap lah bapak-bapak. Ya kalau yang tua nggak ke masjid mau ngapain lagi di rumah? Ya, mau kemana sih? Oh udah pensiun juga ya, ke masjid lah itu. Tapi kalau yang muda-muda ini yang mesti kita galakkan. Kalau perlu ya macam-macam lah supaya mereka ini wifi sudah disediakan. Kemarin Pak Ako bilang nih passwordnya ada segala macam. Wah itu udah dahsyat luar biasa ya. Wah itu keren tuh. Kita dukung tuh, masya Allah. Anak-anak muda kan demen banget sama wifi, Pak. Demen banget mereka. Nah, itu perlu kita ramaikan dan kita galakkan supaya masjid kita selalu ramai ketika sholat berjamaah itu. Alhamdulillah masjid kita ini ya setiap kali sholat subuh sudah banyak. Apalagi Jumatan itu ya, wah dahsyat luar biasa.